Era revolusi industri mengalami sejarah panjang dalam perkembangannya. Dimulai pada industri pertama pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap sebagai upaya peningkatan produktivitas yang bernilai tinggi. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Revolusi industri ketiga ditandai dengan komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang ada di revolusi industri keempat atau biasa disebut dengan industri 4.0 dengan ragam kehadiran artificial intelligence, internet of things, mobile technology, shared platform, blockchain, robotics, biotechnology, virtual reality, hingga cloud computing. Digitalisasi sebagai sebuah produk dari industri 4.0 berdampak pada perubahan sistem pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, digitalisasi juga mampu mengubah konsep pembelajaran dalam ruang kelas menjadi lebih fleksibel. Siswa dan guru tidak perlu bertatap muka untuk bertemu dalam suatu kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID ini. Pemanfaatan teknologi di era industri 4.0 tidak hanya memberikan peluang namun juga memunculkan ancaman bagi kehidupan. Mulai dari kerusakan alam, hilangnya peluang kerja, cybercrime, penyalahgunaan internet, hingga ketergantungan pada penggunaan teknologi yang berdampak pada perubahan sikap manusia. Pada tahun 2019, sebuah penelitian menyatakan bahwa rata-rata orang menggunakan gadget 6 jam sehari untuk menggunakan internet. Pada tahun yang sama, sebuah penelitian juga menyatakan bahwa pengguna media sosial meningkat hingga 10,9%. Bersamaan dengan hal tersebut, tingkat penetrasi internet di dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di beberapa tahun terakhir. Dari ketiga data tersebut, persentase remaja menyumbang hampir 50% dari objek penelitian. Hal ini menunjukkan dampak dari transformasi digital berupa ancaman global bagi remaja sebagai subjek dari dunia pendidikan. Dampak dari transformasi digital juga mengancam negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut website Databox Katadata yang bersumber dari penelitian Wira Sosial pada tahun 2019, 4 dari 10 anggota ASEAN masuk ke dalam peringkat 10 negara dengan tingkat kecanduan internet terbesar di dunia. Negara tersebut adalah Filipina dengan tingkat penggunaan internet terlama yaitu 602 menit per hari. Diikuti Thailand dengan tingkat penggunaan internet 551 menit per hari. Adapun Indonesia memiliki tingkat penggunaan internet selama 516 menit per hari dan yang terakhir adalah Malaysia dengan tingkat penggunaan internet 485 menit per hari. Tidak jauh dari peringkat tersebut, Singapura sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara memiliki tingkat penggunaan internet 422 menit per hari. Meskipun begitu, Singapura cenderung mampu mengendalikan masalah tersebut sehingga tidak berdampak secara signifikan terhadap pendidikan di Singapura. Hal ini sejalan dengan kualitas pendidikan di Singapura yang cenderung terus membaik. Sebagai bukti, skor PISA Singapura yang berada di atas rata-rata dari skor yang ditetapkan oleh OECD. Disparitas yang cukup tinggi antara negara-negara ASEAN menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa bagaimana peran ASEAN sebagai organisasi internasional dalam menghadapi industri 4.0. Ini merupakan contoh dari fitur AR yang diluncurkan oleh Google Translate yang mana dapat membantu proses pembelajaran. AR sendiri merupakan contoh dari industri 4.0. Meskipun revolusi industri 4.0 telah muncul di Eropa sana, khususnya di Jerman pada tahun 2011, namun 5D Essence sendiri baru muncul antara tahun 2017 dan 2018. Ruang Guru, Kuiper, dan Zenius merupakan dampak dari digitalisasi tersebut. Contoh negara anggota ASEAN yang merespon kehadiran industri 4.0 adalah Singapura. Singapura membentuk kebijakan The Future Economic Council yang bertujuan untuk mendukung transformasi Singapura menuju industri 4.0.
Di Indonesia sendiri, pemerintah melakukan kebijakan berupa Making Indonesia 4.0. Kebijakan tersebut merupakan strategi Indonesia melalui riset dan perkembangan teknologi. ASEAN sendiri sebagai organisasi internasional yang menaungi negara-negara anggotanya di Asia Tenggara mulai merespon melalui ASEAN Integrated Report pada tahun 2019. Di dalamnya, ASEAN membahas tentang peluang dan tantangan yang muncul di industri 4.0, salah satunya adalah ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, ASEAN mengembangkan AEC Blueprint pada tahun 2015 menjadi ASEAN Blueprint dengan target tahun 2025. Kemudian melalui gugus tugas tingkat tinggi, ASEAN melakukan assessment kepada negara-negara anggotanya melalui 5 dimensi. Yang pertama, Innovation and Technology, Human Capital, Regulatory Frameworks, Infrastructure and Growth Activity, dan yang terakhir, Inclusive dan Sustainable Growth. Perkembangan industri 4.0 yang sangat cepat akan menjadi suatu ancaman bagi manusia apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Singapura sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara dianggap lebih siap oleh negara-negara lainnya dalam menghadapi industri 4.0. Lalu apa yang membuat Singapura dianggap menjadi lebih siap untuk menghadapi industri 4.0? Nah, dari penelitian yang kami lakukan, kami menganalisis bahwa Singapura memang memiliki beberapa kebijakan yang berbeda dari negara lainnya. Salah satunya adalah konsep Thinking Scholar Nation yang digagas oleh Perdana Menteri pertama Singapura. Konsep ini yang kemudian melahirkan reformasi pendidikan di Singapura selanjutnya. Selain itu, Singapura juga mengembangkan konsep Teach Less Learn More yang berfokus pada refleksi terhadap siswanya. Berbeda dengan Singapura, Indonesia justru memilih untuk melakukan reformasi pendidikan sebagai upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Reformasi pendidikan dilakukan melalui 3 konsep atau 3 hal. Yang pertama, desentralisasi pendidikan, yang kedua, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan dan juga kurikulum 2013, dan yang ketiga adalah sertifikasi guru. Pada program desentralisasi pendidikan, setidaknya terdapat 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kewenangan yang diberikan kepada pendidik tingkat lokal dan juga pemerintah untuk mengelola proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah perbedaan fungsi dari Kementerian Pendidikan yang semula adalah fungsi instruksi menjadi fungsi koordinasi. Program reformasi pendidikan kedua yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengatur kurikulumnya sendiri dengan persentase 80% kurikulum nasional dan 20% kurikulum lokal. Sayangnya, kurikulum ini menjadikan sistem pendidikan menjadi lebih sentralistik. Program yang terakhir adalah program sertifikasi guru, di mana program ini menekankan pada standar minimum kualifikasi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tujuan dari program sertifikasi guru ini sendiri adalah untuk meningkatkan kompetensi dan juga profesionalitas guru, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia diharapkan akan meningkat lebih cepat. Langkah dan kebijakan yang berbeda antara pemerintah Singapura dan juga pemerintah Indonesia pada akhirnya juga menghasilkan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah skor PISA. Skor PISA merupakan suatu asesmen untuk menilai tingkat pendidikan di suatu negara atau menilai kualitas pendidikan di suatu negara. Skor PISA ini dikeluarkan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada ini kita dapat melihat perbedaan antara Singapura dan juga Indonesia. 4 dari 6 indikator penilaian PISA, Singapura memiliki skor total di atas rata-rata dari OECD itu sendiri. Sedangkan di Indonesia, 4 dari 6 indikatornya memiliki nilai rata-rata yang masih di bawah dari rata-rata OECD. Selain itu, perbedaan kebijakan antara Singapura dan Indonesia juga menghasilkan skor HDI yang berbeda. HDI atau yang biasa kita sebut Human Development Index merupakan suatu metode dalam perhitungan indeks pembangunan manusia. Metode Human Development Index memiliki 3 indikator utama. Yang pertama adalah pendidikan,
yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Khususnya dalam indikator pendidikan, Human Development Index menggunakan dua data. Data yang pertama adalah expected years of schooling atau angka harapan lama sekolah dalam tahun, dan yang kedua mean years of schooling atau rata-rata lama sekolah dalam satuan tahun. Dari perbedaan tabel data Human Development Index antara tahun 1990 hingga 2019 pada indikator pendidikan, kami menganalisis bahwa data expected years of schooling di Singapura mengalami peningkatan angka dengan rata-rata 0,95. Sedangkan di Indonesia, data expected years of schooling mengalami peningkatan angka dengan rata-rata 0,5. Analisis yang kedua, kami menemukan bahwa data mean years of schooling di Singapura memiliki rata-rata peningkatan angka 1,75. Sedangkan di Indonesia, peningkatan data mean years of schooling memiliki rata-rata peningkatan 0,8. Dari analisa perbedaan antara pemerintah Singapura dan juga pemerintah Indonesia, kami menyimpulkan memang masih ada kesenjangan antara Singapura dan juga Indonesia. Non-intervention yang dilakukan oleh ASEAN menghambat organisasi internasional ini dalam menyikapi disparitas yang terjadi di negara anggotanya. Tetapi ASEAN tidak tinggal diam. ASEAN melakukan beberapa deklarasi dan membuat beberapa kebijakan untuk meminimalisir disparitas yang terjadi di negara anggotanya. Salah satu bentuk deklarasinya adalah ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0. Deklarasi ini bertujuan untuk mempersiapkan ASEAN dalam menghadapi Industri 4.0. Deklarasi ini disahkan di Bangkok pada tanggal 2 November 2019. Terdapat 6 poin penting dalam deklarasi ini, yaitu yang pertama, mengintensifkan kerjasama antara negara anggota untuk menjajaki kemungkinan pembentukan mekanisme baru dan platform terbuka guna mendukung pemerintah, akademisi, dan industri secara komprehensif terhadap peningkatan startup, UMKM, e-government, smart cities, dan vocational education untuk mempercepat kesiapan ASEAN menuju Industri 4.0. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kapabilitas keterampilan sebagai bentuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi kehadiran teknologi dan inovasi. Ketiga, menstimulasi adopsi dan difusi inovasi teknologi seperti Internet of Things, augmented reality, artificial intelligence, big data, dan 3D printing melalui kerjasama penelitian, investasi, pengembangan kegiatan, sharing informasi, dan pengalaman dalam membuat kebijakan dan mekanisme sistem inovasi. Keempat, mempertegas komitmen untuk memajukan Industri 4.0 melalui strategi dengan penekanan pada promosi inovasi dan industri berbasis teknologi. Poin nomor 5 adalah meningkatkan kerjasama dalam mengembangkan kerangka peraturan yang menguntungkan dalam transformasi Industri 4.0 di ASEAN melalui penguatan dialog publik dan swasta untuk mempromosikan standar digital, memfasilitasi aliran data terbatas, dan mengembangkan platform umum. Dan poin yang terakhir yaitu mengatasi tantangan yang menghambat kemajuan industri ASEAN dan solusi atas hal tersebut. Dari ke-6 poin tersebut, poin nomor 1, 2, dan 3 sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh pada poin nomor 1, khususnya dalam hal peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas dalam hal digitalisasi, 4 Februari 2020, tepatnya di Istana Bogor, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Singapura. Salah satu contoh dari kerjasama tersebut adalah dalam hal persiapan untuk menghadapi Industri 4.0 di mana. Selain itu, ASEAN mengadakan simposium. Simposium ini bernama Simposium ASEAN Human Empowerment and Development yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2019. Adapun simposium ini menghasilkan sebuah deklarasi. Deklarasi itu bernama ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa sebenarnya ASEAN telah melakukan perannya sebagai organisasi internasional dalam membantu negara-negaranya menghadapi Industri 4.0. Namun, prinsip non-intervention yang dilakukan oleh ASEAN masih menjadi keterbatasan ASEAN dalam melakukan aksi nyata terhadap negara-negara anggotanya. Sehingga, sampai dengan saat ini, disparitas antar negara anggotanya masih terus terjadi. Sekian dari kami. Saya Wening. Saya Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.